di Indonesia, yaitu Soeharto, yang menggantikan masa Orde Lama presiden sebelumnya, yaitu Insinyur Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi di Indonesia semakin berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Menjelang awal pemerintahan Orde Baru di Indonesia, pada tahun 1966, setelah jatuhnya pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Insinyur Soekarno, kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia mengalami berbagai tantangan dan berikut adalah penjelasan mengenai ketiga aspek tersebut. Kondisi sosial Indonesia pada masa Orde Baru pertama, ketegangan sosial. Sebagai peristiwa G30S PKI pada tahun 1947 terjadi ketegangan sosial. Banyak orang dicap sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia PKI menjadi korban kekerasan, penangkapan, dan pembunuhan. Kedua, pengaruh struktur sosial. Banyak tokoh dan kelompok yang ditinggalkan akibat kemerdekaan. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam sosial masyarakat. Contoh, penggunaan Orde Baru dengan mendominasi posisi-posisi strategis. Ketiga, mobilisasi masyarakat. Terdapat mobilisasi masyarakat untuk mendukung pemerintahan baru dengan penekanan stabilisasi pada bangunan. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Pertama, krisis ekonomi. Pada akhir masa Orde Lama, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup signifikan. Hal itu ditandai dengan tingkat inflasi yang tinggi, penurunan produksi, dan ketidakstabilan harga pangan. Krisis tersebut diperparah dengan adanya ketergantungan utang luar negeri. Yang kedua, reformasi ekonomi. Pada masa Orde Baru, Indonesia mulai melakukan reformasi ekonomi dengan mengadopsi kebijakan ekonomi neoliberal, yaitu ekonomi yang mengarah pada kebebasan individu dan pasar. Adapun program-program seperti stabilisasi dan pembukaan investasi asing mulai diterapkan untuk menstabilkan perekonomian. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun setelahnya, perekonomian Indonesia mulai mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal itu dikarenakan adanya investasi asing yang masuk ke dalam negeri dan eksploitasi sumber daya alam. Namun seringkali pertumbuhan ekonomi tidak merata. Kondisi politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Pertama, ada konsolidasi kekuasaan. Orde Baru di bawah Presiden Soeharto melakukan konsolidasi kekuasaan yang kuat. Partai Golkar menjadi alat politik utama, sementara partai-partai lain dibatasi perannya. Yang kedua, ada represi terhadap oposisi. Pemerintah Orde Baru menerapkan pendekatan represi terhadap oposisi politik. Kebebasan berpendapat dibatasi dan banyak tokoh politik yang ditangkap atau diasingkan. Ketiga, ada pembangunan ideologi Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai ideologi resmi negara yang harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh upaya untuk menstabilkan kondisi sosial, ekonomi, politik,